Terpujilah Allah Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, yang tetap memberikan kita waktu, kesempatan, bahkan berkat teristimewa nafas yang selalu kita nikmati sampai saat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memang benar Bapa, tanpa Engkau kehidupan kami sia-sia. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini hanyalah orang-orang yang tak berguna ketika Engkau tak menyelamatkan kami lewat pengorbanan Anak-Mu Yesus Kristus. Pakai terus kehidupan kami menjadi berkat, bukan menjadi berat untuk orang lain. Sanggupkan kami menikmati hidup yang terus Engkau berikan, terus Engkau karuniakan, agar kami boleh menyenangkan Engkau terus sepanjang kehidupan kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Firman yang terus kami dengarkan, biar kiranya itu yang akan tetap kami lakukan, tidak akan lalu. Biar kiranya itu akan tetap menguatkan kami sepanjang kehidupan kami. Allah yang kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan belajar firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang taat, supaya perenungan firman ini membawa kami makin setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, ada hal yang seringkali dianggap paling membosankan dalam hidup. Itulah menanti atau menunggu. Ada orang yang berpikir bahwa pekerjaan paling membosankan dalam hidup adalah menanti. Faktor atau alasannya adalah pertama karena membuang waktu yang sangat banyak, dan yang kedua ada banyak pekerjaan lain yang bisa tertunda.
Tapi bagaimana dengan menanti janji Tuhan? Apakah menanti janji Tuhan juga adalah hal yang membosankan? Saat kita menanti jawaban doa, kita menanti hasil usaha, kita menanti perjuangan-perjuangan untuk mewujudkan harapan. Hari ini dari apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk dalam catatan firman Tuhan yang telah kita baca, maka kepada kita semua diajarkan bahwa menantikan Tuhan adalah hal yang sungguh indah, sebab Tuhan tidak pernah salah. Walaupun mungkin waktu dan cara Tuhan tidak bekerja seperti perhitungan kita. Seringkali rasanya begitu lama, tetapi ingatlah ini, Tuhan tidak pernah gegabah, Ia tidak pernah terdesak oleh karena kebutuhan kita. Ia selalu tepat pada waktunya. Saudara, untuk kita yang sedang menanti jawaban doa, untuk kamu yang sedang menanti hasil perjuangan, untuk kamu yang sedang menantikan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang indah. Bahkan bila itu rasanya begitu lambat, tetaplah nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang pasti bahwa Allah selalu bekerja dengan keadilannya. Allah selalu bekerja dalam rancangan damai sejahteranya yang besar. Karena itu hari ini kita belajar bahwa rasa lelah, rasa bosan dalam menanti mungkin terdengar manusiawi, begitu biasa bagi kita sebagai manusia. Tetapi rasa lelah dan rasa bosan bisa melemahkan iman. Karena itu setiap hari berdoalah, minta pada Tuhan supaya Tuhan menambahkan iman bagi kita. Sehingga kita tidak akan pernah mundur, tidak akan kecewa dalam hal menanti jawaban doa. Bila harinya tiba, saat waktu Tuhan datang bagi kita, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, percayalah kita tidak hanya mendapatkan yang terbaik, tetapi waktu yang telah kita lewati telah dipakai Tuhan untuk membawa kita lebih dekat dengannya dan mengenal Dia dengan baik. Tetaplah setia dan tetap teguh menantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang kami harapkan, kami perjuangkan dalam hidup. Ajarlah kami untuk selalu menanti Tuhan dengan tidak pernah lelah, bosan, atau bahkan kecewa. Tetapi biarlah Tuhan selalu menambahkan iman kami, supaya kami berpegang teguh pada janji-Mu, sebab kami percaya orang yang menantikan Engkau tidak pernah dikecewakan. Amin.